Francis Likert, seorang ahli teori mengenai hubungan antar manusia, mengajukan gagasan yang berbeda dengan Max Weber mengenai organisasi. Likert lebih memfokuskan perhatiannya pada anggota organisasi terkait dengan perasaan dan kebutuhan mereka. Pendekatan yang dilakukan Likert melihat pada hubungan antar manusia sebagai instrumen manajemen. Ide dasar teori ini adalah bahwa jika pimpinan atau manajer organisasi memiliki kepedulian dan memberikan dukungan kepada karyawan atau bawahan, maka karyawan atau bawahan akan memiliki motivasi kerja lebih besar sehingga menjadi lebih produktif. Likert telah melakukan banyak penelitian mengenai perilaku manusia dalam organisasi, khususnya pada perusahaan industri. Ia telah meneliti berbagai jenis organisasi dan berbagai gaya kepemimpinan manajer, dan Likert menyatakan perusahaan yang ingin meraih keuntungan maksimal memiliki hubungan yang baik dengan karyawan sekaligus meraih kinerja dan produktivitas yang tinggi, maka setiap organisasi harus memaksimalkan sumber daya manusia mereka. Menurut Likert, bentuk organisasi yang dapat memanfaatkan secara maksimal sumber daya manusianya adalah organisasi yang memiliki high effective work groups linked together in an overlapping pattern by other similarity affective group, atau berbagai kelompok kerja efektif yang saling berhubungan dalam suatu pola tumpang tindih dengan kelompok efektif sejenis lainnya. 4. Sistem manajemen. Dewasa ini, organisasi memiliki berbagai tipe gaya manajemen, namun Likert menyatakan adanya 4 sistem manajemen yang utama, yaitu eksploitatif, otoritatif, benevolent, otoritatif, konsultatif, dan kelompok partisipatif. Sebagaimana skema berikut. Sistem 1. Eksploitatif, otoritatif. Pada sistem ini, manajemen menggunakan rasa takut dan ancaman kepada bawahannya. 2. Pimpinan memutuskan segala persoalan tanpa meminta umpan balik dari bawahan. 4. Motivasi terbentuk karena adanya ancaman. 5. Komunikasi berlangsung dari atas ke bawah dengan sebagai besar keputusan diambil oleh pimpinan. 6. Rasa tanggung jawab untuk mencapai tujuan yang diinginkan hanya ada pada pimpinan sedangkan bawahan sama sekali tidak memiliki. 6. Atasan dan bawahan sedikit sekali melakukan komunikasi. Sistem 2. Benevolent otoritatif. 1. Motivasi kerja terbentuk jika ada penghargaan dan hadiah atau reward. 2. Informasi dapat mengalir dari bawah ke atas namun terbatas pada hal-hal yang ingin didengarkan oleh atasan. 3. Pimpinan mengambil keputusan yang terkait dengan kebijakan tertentu namun mendelegasikan atau memberikan kewenangan kepada bawahan untuk mengambil jenis keputusan tertentu. 4. Rasa tanggung jawab untuk mencapai tujuan yang diinginkan hanya ada pada pimpinan dan manajer tingkat menengah, sedangkan ke bawah atau bawahannya sama seperti tidak memiliki. Sistem 3. Konsultatif. 1. Pada sistem ini, pimpinan berkonsultasi dengan karyawan atau bawahan namun pimpinan tetap memegang kontrol perusahaan. 2. Pimpinan cukup memberikan kepercayaan pada bawahan walaupun belum sepenuhnya. 3. Komunikasi mengalir baik secara vertikal maupun horizontal. Terdapat semangat kerja kelompok yang cukup memadai walaupun motivasi yang muncul masih berdasarkan penghargaan atau hadiah yang dijanjikan. 4. Rasa tanggung jawab untuk mencapai tujuan yang diinginkan sudah menjangkau manajer tingkat rendah. Sistem 4. Kelompok partisipatif. 1. Pimpinan memberikan peluang sepenuhnya kepada karyawan dalam proses mengambil keputusan. Dengan demikian, terdapat kepercayaan besar kepada bawahan. 2. Motivasi terbentuk karena adanya penghargaan ekonomi berdasarkan tujuan yang ditentukan bersama. 3. Seluruh individu pada setiap tingkatan memiliki rasa tanggung jawab yang real untuk mencapai tujuan organisasi. 4. Komunikasi berlangsung secara intensif dalam segala arah secara terbuka dan terus terang serta hubungan atasan bawahan yang dekat. 5.
pengambilan keputusan melalui proses dalam kelompok, dan masing-masing kelompok terhubung satu sama lain melalui individu yang menjadi anggota dari beberapa kelompok. Philip Tompkins dan George Sinney mengajukan gagasan segar dan bermanfaat terhadap komunikasi organisasi melalui teori mereka mengenai pengawasan atau kontrol organisasi yang berada dalam tradisi sosiokultural. Yang berarti komunikasi berlangsung dalam konteks budaya tertentu, dan karenanya komunikasi organisasi dipengaruhi dan mempengaruhi kebudayaan suatu masyarakat. Salah satu perhatian tradisi sosiokultural terhadap organisasi adalah mengenai struktur dan bentuk organisasi. Percakapan yang kita lakukan dalam organisasi menciptakan berbagai panduan atau petunjuk dalam memahami struktur organisasi. Berbagai panduan atau petunjuk atau pengertian bersama terhadap struktur organisasi dimungkinkan terjadi melalui struktur makna yang lebih dalam yang muncul dalam percakapan. Yang pertama yaitu metode pengawasan. Menurut Philip dan George, organisasi menggunakan kekuasaan secara langsung dan terbuka yang disebut pengawasan sederhana. Menurut mereka, organisasi menggunakan kontrol terhadap anggotanya melalui 4 cara. Yang pertama, pengawasan sederhana atau simple control. Yang kedua, pengawasan teknis atau technical control, atau pengawasan yang menggunakan peralatan ataupun teknologi. Yang ketiga yakni pengawasan birokrasis, yaitu pengawasan melalui penggunaan berbagai prosedur dan aturan-aturan formal atau yang disebut bureaucratic control. Yang keempat yakni pengawasan konsertif atau conservative control, atau pengawasan yang menggunakan hubungan interpersonal dan kerjasama di antara anggota organisasi atau karyawan sebagai alat untuk melakukan kontrol. Pengawasan konservatif merupakan bentuk kontrol yang paling sulit untuk dilihat karena sangat mengandalkan pada realitas dan nilai yang dimiliki bersama. Organisasi menggunakan keempat tipe pengawasan tersebut dalam berbagai kombinasinya. Namun demikian, terdapat kecenderungan pada organisasi untuk meninggalkan tipe pengawasan sederhana kepada pengawasan konservatif yang bersifat lebih kompleks. Pengawasan konservatif adalah semacam disiplin atau kekuatan yang memelihara atau mempertahankan aturan dan konsistensi melalui kekuasaan. Selanjutnya tentang pengawasan kedisiplinan. Di dalam organisasi kontemporer, terdapat 4 cara yang dapat dicapai untuk meningkatkan kedisiplinan. Yang pertama, cara tersamar. Cara tersamar adalah cara yang tidak mencolok atau unobtrusive methods, atau bisa disebut juga dengan metode yang tidak diketahui atau tidak dapat dilihat oleh orang luar, sehingga banyak organisasi yang tidak dikemukakan secara mencolok. Mengenai jam, beberapa seseorang ketika pulang kerja atau masuk kerja yang bersifat kaku atau ketat, namun lebih bersifat fleksibel atau berorientasi pada hasil. Di dalam buku Little John Danfoss memberikan contoh bahwa kebanyakan universitas tidak terdapat aturan yang mencolok mengenai jam kerja seorang dosen harus ada di kampus untuk membimbing para mahasiswanya. Akan tetapi, semua orang pun menyadari dan si dosen pun memiliki kewajiban untuk memberikan kuliah dan membimbing para mahasiswanya. Yang kedua, cara kerjasama. Cara kerjasama diikuti oleh seluruh anggota organisasi. Dengan kata lain, disiplin dihasilkan secara bersama-sama dan diikuti oleh seluruh organisasi. Seperti contohnya, dalam organisasi, rapat cenderung untuk memulai suatu acara dilakukan pada jam tertentu dan berakhir pada jam tertentu pula. Misalnya, di dalam undangan tertera, rapat dimulai pada pukul 10.00 atau 11.00. Itu adalah hal yang sangat umum. Jarang sekali kita menemukan di dalam undangan tertera rapat dimulai pada 10.05 atau 11.23. Cara yang ketiga yaitu hubungan sosial.
Cara ini menjadikan disiplin sebagai bagian dari hubungan sosial. Apa yang dikatakan dan apa yang dilakukan dikontrol dan diatur sesuai dengan kebiasaan atau tindakan normal, sebagaimana yang berlaku dalam hubungan sosial pada umumnya. Cara yang terakhir yaitu motivasi. Hal yang paling mendasar yang mendorong seseorang untuk semangat bekerja sama, menegakkan kedisiplinan, dan mematuhi peraturan yang telah dibuat adalah dengan adanya memberikan mereka motivasi.